Mini itu buat gue bukan cuma sekedar mobil kali ya. Dia memang brand yang udah sangat ikonik banget dan mungkin lebih tepatnya itu dibilang sebuah mainan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mobil ini dari awal dulu dirancang ya, entah yang zamannya Mr. Bean sampai yang sekarang gitu. Itu selalu gitu-gitu aja bentuknya. Tapi entah kenapa kok ada terus gitu ya di hati, apalagi buat para pecintanya mungkin ya, barangkali. Jadi memang Mini itu punya sesuatu yang menurut gua ketika dibikin tuh mungkin pakai hati gitu ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sebuah Mini Cooper yang ini beneran mini, nggak kayak yang sebelumnya yang gue bahas yang Countryman. Itu kan Mini yang ternyata dibikin besar dan kayak SUV. Ini Mini yang otentik, Mini yang original ya bahasanya. Tapi dia punya edisi khusus John Cooper Works JCW. Itu kenapa mobil ini jadi istimewa. Karena walaupun sebenarnya ini mobil nggak pasaran-pasaran banget ya di luaran, tapi versi JCW ini versi tuning ya, versi performa dari Mini yang memang ketika disetirin lagi-lagi nuansa atau rasa emosionalnya itu pasti bakalan kenceng banget. Inilah dia Mini JCW. Gue suka sama JCW yang ini khususnya tuh mungkin dari sisi komposisi warnanya ya, karena mungkin yang hair colornya itu kan green rebel, hijau rebel ya, yang atasnya ada merahnya, terus begitu juga ada beberapa aksen-aksen yang menandakan kalau ini adalah versi JCW. Nah, yang sekarang gue pakai itu tuh warnanya putih atau bisa dibilangnya paper white bahasa mininya. Ini keren banget men. Dipaduin sama warna putihnya itu jadi kelihatan kok cakep ya, kok eksotis banget gitu. Jadi gue tuh sebenarnya sempet terpesona juga gitu, begitu pertama ngeliat dari jauh tuh kayaknya, wih gila ini mobil keren banget ya. Jadi gini, dideketin makin compact yang khas mininya itu gitu. Jadi ada sejumlah detail-detail khusus ya yang dibikin sama JCW itu yang bikin mobil ini tuh jadi lebih bernilai. Pertama ya atapnya dia pasti merah, udah gitu di atasnya juga dia ada panoramik dan sunroofnya. Kemudian di bagian spion itu ada aksen merah, terus di bagian grillnya itu ada lips merahnya. Pokoknya banyak aksen-aksennya dan nggak lupa tuh ada logo JCW-nya, man. Itu yang bikin jadi dia makin berasa eksklusif. Itu ada di bagian depan di grill, terus kemudian di sisi kanan kiri di atas fender ya. Di peleknya juga ada gitu ya. Bahkan di remnya Brembo yang gede itu, yang cakramnya juga besar, itu pun ada logo JCW-nya. Termasuk di belakang. Sementara kalau misalnya di bagian dalam, di bagian setir, di bagian jok itu juga banyak penanda-penanda kalau ini adalah versi JCW. Kemudian kalau misalnya lo lihat lagi di bagian detail, bagian wajahnya ya, dia ada engine hoodnya itu ada. Kemudian di bagian bumpernya itu berbeda dari mini-mini standar karena ini dibikin lebih sporty, lebih kelihatan lebih berotot gitu. Dan nggak ada bagian fog lamp itu nggak ada di situ. Fog lampnya nggak ada. Jadi memang ini dibikin untuk memaksimalkan aerodinamis. Segitu juga di bagian belakangnya, kalau misalnya lo lihat itu ada spoiler yang keren banget menurut gue. Selain keren, ini juga ternyata punya fungsi untuk meningkatkan aerodinamisnya. Nah, peleknya sendiri itu ukurannya 18 inci dan ini udah juga khas dari Mini ya. Oke, 18 inci dia pakai ban Dunlop yang profilnya juga tipis, jadi memang kelihatannya lebih keren. Walaupun sebenarnya gue kurang suka sama desain peleknya yang cenderung monoton ya, cuma garis-garis bulat kayak gitu doang, kelihatan kurang sporty. Walaupun memang dengan adanya logo JCW jadi lebih kelihatan mahal sih. Tapi kesan sportinya juga kelihatan ketika kita ngelihat kaliper remnya yang gede banget itu ada 4 piston, warnanya juga merah dan nggak lupa ada logo JCW-nya. Itu yang bikin tampangnya juga jadi makin beringas ya. Terus yang bagian detail lainnya yang gue suka itu adalah di bagian kacanya. Jadi dia tuh pilarannya pertama di blackout, udah gitu sampai ke belakang itu kayak semuanya kaca. Padahal memang tetap ada pilar. Dan uniknya lagi, pintunya itu dia punya jendela yang frameless. Jadi nggak ada framenya. Begitu dibuka ditutup itu emang khas banget sih ya. Keren banget. Kemudian kita masuk ke dalam kabin ya. Lagi-lagi kita juga bakal dibuat terpesona sama ruang kabinnya ya. Itu yang gue sih apa ya. Ya ini beneran mobil gitu. Ini beneran mobil dan ketika lu masuk duduk tuh ya
adrenalin lu tuh jadi kayak diajak atau ditantang gitu. Ayo dong, geber gua gitu. Pertama joknya itu keren banget. Ini juga versi JCW yang dibikin kayak semi bucket. Ya bahannya, ya desainnya, ya rasa didudukin itu enak banget. Sampai lo lupa kalau si jok itu, walaupun ini harganya miliaran ya mobil, dia pengaturannya masih manual, masih pakai tuas-tuas. Tapi kok nggak masalah ya menurut gua. Karena ketika duduk tuh lo udah enak banget, lo udah megang setir ya kan, udah tinggal gas aja gitu. Itu enak sih. Ada logo JCW juga di setirnya, dan sama, setirnya juga pengaturannya bisa tilt, bisa teleskopik, tapi juga masih manual. Ada pedal shiftnya, dan yang bikin gua suka lagi adalah ketika mesinnya dinyalakan. Jadi buat penyalakannya sama kayak Mini-Mini pada umumnya ya, ada di bagian tengah tuasnya, dan itu suaranya men, waduh. Padahal mesinnya 4 silinder ya, nanti kita jelasin lebih detail. Jadi ini sebenarnya JCW gak cuma di tampilan, dia juga pasti melakukan tuning pada bagian mesin ya. Itu kenapa banyak bagian-bagian di eksterior tadi, kenapa gue bilang ya, ada fog lampnya diganti sama aliran udara, terus spoilernya, semuanya memang mendukung fungsi aerodinamis itu. Kenapa? Karena memang mesinnya juga nggak mini. 2000 cc, 4 silinder, twin power turbo, itu tenaganya sampai 231 horsepower. Terus torsinya 320 Newton meter. Untuk mobil sekecil ini lo bayangin, di atas kertas dia punya performa seperti itu. Gimana pas dikebut? Ya, ya udah, memang enak ya. Pertama gue nyalain itu suara mesinnya menggoda banget. Padahal ini mesin 4 silinder, tapi kok rasanya kayak mesin-mesin besar yang silindernya lebih dari 4. Udah gitu, transmisinya memang juga ini kelihatan kayak futuristik gitu ya. Tuasnya terlalu canggih kelihatannya, tapi secara fungsi ini sangat-sangat baik banget. Dia 8 speed, pakai udah ada triptoniknya segala macam, dan ini mampu dengan baik meladeni akselerasi mobil. Jadi pas gue coba dari berhenti jalan, itu memang perpindahan giginya halus, cepet, dan nggak berasa ya. Tiba-tiba tenaga tuh pokoknya ngisi terus, wajar sih ya. Twin power turbo. Mobil ini bakal menyenangkan banget ketika lo udah pakai di jalanan yang kosong tapi lo stop and go, itu enak. Atau di jalanan luar kota yang lo harus nyalip-nyalip, itu enak banget. Mungkin ya, atau mungkin ketika lo disodorin sebuah performa di atas kertas dari Mini, sisi komplainannya atau sisi meragukannya pasti lebih sedikit. Jadi lo memang udah tinggal pasrah aja dan mensugestikan, oh iya, ini mobil 200 horsepower lebih, torsinya 300 lebih. Ya udah pasti enak, dan ketika dipakai pun ya memang enak. Nggak perlu lo sampai harus bener-bener merasakan kayak mobil biasa yang akhirnya lo upgrade mesinnya jadi lebih kenceng. Itu kan lo pasti bener-bener pengen banget ngerasain bedanya atau sensasinya kayak gimana. Kalau ini nggak perlu, lo bener-bener lo tinggal menikmati aja. Apalagi ditambah dengan handling yang khas Mini itu, yang go-kart feel. Memang dia keras, semua orang juga nggak ada yang menyangkal kalau suspensi dari Mini itu keras. Tapi di versi ini tuh ada teknologi adaptive suspension ya, jadi bikin suspensinya itu bisa lebih apa ya, kalau bisa gue bilang lebih jinak lah ya. Jadi ketika lo jalan pelan di jalan yang agak rusak, itu cukup nyaman. Memang nggak senyaman mobil-mobil yang harganya sama ya, tapi untuk sebuah Mini ini sangat nyaman sih menurut gue ya suspensinya. Dan ketika keras, apalagi ketika lo mindahin mode berkendaranya ke sport, itu yang rasanya go-kart feel itu tuh, aduh, lo beneran nyetir mobil itu ketika lo naik Mini mungkin ya gitu. Ya sekali lagi, mobil ini memang dirancang untuk disetirin. Jadi lo bakal menikmati kenikmatan itu. Sekarang kita bicara soal fitur-fiturnya, karena wajar, walaupun ini Mini tapi ini bukan mobil murah ya. Jadi harapannya memang setidaknya dia punya sejumlah fitur dan teknologi-teknologi yang juga mumpuni. Pertama itu dari head unitnya yang khas banget, warnanya bulat, dan ini udah cukup lengkap ya. Jadi nggak cuma sekedar buat hiburan, yang dia juga udah support Apple CarPlay. Tapi nggak cuma itu aja, karena dia juga terintegrasi sama sistem dan pengaturan dari mobil itu sendiri. Nah, kemudian ada head-up display-nya juga, walaupun memang posisinya agak ke bawah, jadi tetap agak susah untuk tinggi badan gue ya.
Ada rear view kamera, kemudian rear view mirrornya juga ini udah pakai anti diesel function. Selain itu dia juga punya driving modes yang tadi ya, ada sport, ada green, dan ada normal. Terus ada rain sensor, panoramic sunroof, AC-nya juga dia udah otomatis, cruise control-nya bahkan udah dilengkapi sama braking function. Kemudian adaptive LED di headlight-nya, dan yang nggak kalah itu ada ornamen-ornamen di sebagian kabinnya yang sebenarnya menurut gua keren, dan ya tadi ini memang fitur yang emosional. Jadi ada warna-warna aksen Inggris yang dia bisa nyala-nyala, warna-warnanya juga bisa diatur dan itu keren banget. Kemudian untuk safety-nya, pastinya dia udah pakai rem ABS ya. Terus ada dynamic stability control-nya juga, yang ini termasuk otomatis. Jadi stability control-nya itu otomatis ya. Terus ada Apple Way Assistant, ada Dynamic Braking Light, Electronic Braking Force Distribution juga ini udah ada. Saat cornering brake controlnya pun ini sudah tersedia. LED gitu-gitu DRL ya, ini udah pasti standar banget. Dan ini untuk airbagnya ada di bagian depan, bagian samping, kemudian di bagian kepala, dan secara keseluruhan tuh ada 4 airbag yang mengelilingi kursi. Jadi udah sangat aman banget deh. Dan ada warning triangle and first aid kit sama park distance control. Oke, jadi kira-kira itulah. Nggak istimewa banget ya, nggak banyak banget gitu. Fitur-fiturnya masih biasa aja, karena memang mungkin mobil ini untuk apa ya, untuk emang kesenangan berkendara kali ya, bukan untuk kepraktisan. Jadi kalau harus disimpulkan, sebenarnya simpel aja sih kalau dari gue ya. Karena gue juga bukan car enthusiast, gue juga sebenarnya bukan penggemar yang fanatik sama Mini gitu. Tapi ketika kita bicara mobil, apalagi Mini, kesimpulannya itu simpel. Mini ya Mini. Dia nggak bisa diganggu-gugat sama komplainan dan lain-lain, kecuali memang ada masalah teknis atau masalah apapun. Tapi kalau misalnya soal desain, soal performa, soal gaya berkendaranya, soal semua yang disodorin, itu bakal ngelupain lu sama komplainan-komplainan. Karena memang dia menawarkan sebuah emosional ya, sebuah rasa ketika lu udah capek-capek nabung atau lu udah kerja keras, terus lu pengen main pecicilan cuma sekedar berada di balik setir, Mini ini bakal oke banget. Secara tampilan dia bakal merepresentasikan pokoknya mencerminkan karakter lu kayak gimana ya. Lu pengen mobil yang compact, yang mencolok di jalanan, yang unik, ikonik gitu, bahkan mungkin bisa dibilang legend. Dan memang secara performa juga cukup unggul. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya punya opini-opini atau kalian ternyata juga kebetulan adalah fans-fansnya sejati dari Mini, silakan komen-komen aja di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Peace.